Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, nama Bjorka menjadi perhatian publik karena aksinya membuka data yang dianggap rahasia ke publik. Malam ini, Anggi Hasibuan akan melihat kembali perkembangan kasus ini. Anggi, silakan. Baik, terima kasih Kevin. Pengguna Bridge Forum Bjorka ini membocorkan data milik sejumlah lembaga pemerintah hingga presiden, kemudian juga data dari operator TV kabel, dan ini Bjorka mulai ramai setelah mengunggah data pelanggan aplikasi marketplace yang dibobol pada April 2020. Kita akan melihat bagaimana atau ada apa sebenarnya dengan Bjorka ini. Kita punya informasinya di sini. Nah, data yang dibobol kemarin, pemirsa, ini isinya adalah user ID, kemudian password hash, email, sampai ke nomor telepon. Jadi ada data pengguna blog juga yang namanya Wattpad, ini juga disebar. Setelah itu Bjorka menyebarkan data registrasi SIM card sebanyak 1,3 miliar, isinya adalah NIK, nomor telepon, provider, sampai ke tanggal registrasi. Jadi sekali lagi, ini adalah yang dibocorkan. Ini adalah poin pertama. Tadi sudah ada marketplace, operator TV kabel, dan juga sosmed ini bocor. Jadi ini datanya kita bisa ditelepon ya, bahkan seperti itu. Next, boleh dilanjutkan data berikutnya. Kemudian juga ini ada 1,3 miliar data registrasi SIM card, kemarin juga sempat ramai ya. Selanjutnya juga data berikutnya, puncaknya ini bisa disebut seperti itu karena data dari KPU bocor sebanyak 105 juta data hingga surat yang disebut rahasia milik Presiden Jokowi pada periode 2019 sampai 2021 ini juga bocor. Namun Istana kemarin sempat bantah pemirsa bahwa dokumen ini rahasia, bukan rahasia jadinya ya gitu. Nah, Bjorka ini juga melakukan doxing pada tokoh publik, misalnya Ketua DPR Puan Maharani, kemudian juga Menteri BUMN Erick Thohir, akun Denny Siregar, kemudian Anies Baswedan juga, lalu ada Luhut Binsar Panjaitan, serta Mahfud MD. Dari sinilah kemudian perhatian kita semua menjadi membahas Bjorka. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana tanggapan pejabat publik yang datanya akhirnya dibuka? Seperti apa ya tanggapan mereka? Nah, merespon hal ini, Mahfud MD menyebut bahwa data pribadi miliknya yang bocor ini bukan rahasia, melainkan adalah hal-hal yang sudah ada di internet gitu. Jadi sudah bisa diakses sebenarnya. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut bahwa data pribadi yang dibuka adalah data yang normal sebagai pejabat publik. Kita bisa lihat di sini, oke, ini tadi sudah ada Mahfud MD, kita bisa keluarkan. Ini adalah Erick Thohir pernyataannya. Di sini jadi disebutkan sekali lagi bahwa ya sama aja gitu. Hanya hal-hal yang simpel yang sudah pasti tahu dari pejabat publik. Nah, kemudian selanjutnya ini Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian ini juga menyebut bahwa insiden kebocoran data oleh Bjorka ini masih dalam kategori intensitasnya rendah. Ini menurut Hinsa Siburian ya. Namun Erick Thohir ini menyepakati bahwa memasuki zaman yang semakin canggih pemirsa, jadi keamanan digital menjadi fokus penting untuk melindungi data pribadi dan juga meningkatkan ketahanan nasional. Jadi tidak bisa dianggap remeh juga karena aksi Bjorka ini mengumbar data ini berpotensi memicu kejahatan doxing massal di masa yang akan mendatang. Baik, untuk itu, nah di sebelah saya ini jadi sudah ada yang sekarang namanya adalah Satgas Perlindungan Data. Ini pemerintah memutuskan untuk membuat satuan tugas ini. Kemarin dari Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut bahwa serangan siber Bjorka ini menjadi pengingat bahwa negara kita memang harus membangun sistem yang lebih canggih. Meskipun menurutnya sampai saat ini belum ada rahasia negara yang bocor, namun pembuatan Satgas ini juga berhubungan sekali dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang masih dibahas. Nah, pemirsa, Satgas Perlindungan Data ini tugasnya bukan hanya untuk memburu para hacker atau juga peretas, tapi juga untuk membenahi pengelolaan data di kementerian dan juga lembaga pemerintah. Serta yang termasuk penting adalah bagaimana mengatur lalu lintas penyimpanan data nasional. Jadi karena sebenarnya kita tidak tahu pemirsa, apakah aksi yang dilakukan Bjorka saat ini ibarat baru langkah pembuka saja, lalu kemudian menuju menu utamanya yang akan membongkar rahasia yang lebih besar, kita tidak tahu. Jadi untuk itu makanya pemerintah memandang perlunya Satgas ini untuk mencegah aksi hacker secara cepat. Baik, selanjutnya. Jika sudah ada Satgas baru soal perlindungan data ini, sudah sejauh mana sebenarnya hacker ini dikejar? Katanya sih pemirsa, posisi si Bjorka ini sudah teridentifikasi dan kemarin ditangkaplah satu pemuda di Madiun. Usianya 21 tahun, kerjaannya adalah berjualan es, tapi Jumat pagi dia dipulangkan ke rumah.
Dugaan sosok MAH ini sebagai Bjorka awalnya muncul dalam laporan dari Dark Tracer. Jadi mereka memperlihatkan pemirsa bahwa ada peta yang diduga ini adalah perjalanan dari kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Total ada 124 pelaku, kemudian mengerucut menjadi 14 orang. Nah, apakah Satgas kemarin atau Satgas Pelindungan Data ini melakukan pengejaran berdasarkan laporan ini? Ini juga belum bisa kita ketahui. Karena sejak Satgas dibentuk, informasi di bidang ini memang tidak pernah dirinci oleh pemerintah secara detail ya. Jadi Bjorka sendiri pun menyebut bahwa MAH ini bukan dirinya dan Bjorka terpantau masih aktif mengomentari. Tapi ini ada perkembangannya pemirsa. Jadi terakhir MAH ini ditetapkan sebagai tersangka. Juru bicara Div Humas Polri Kombes Ade Yahya Suryana menyebut bahwa MAH ini diduga membantu menyediakan kanal aplikasi percakapan Telegram. Dan juga ini pernah memposting di kanal tersebut. Motifnya apa? Diketahui bahwa MAH diduga membantu Bjorka demi mendapatkan uang dan juga karena ingin terkenal. Ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah pelaku ini hanya satu orang atau satu grup? Nah, apakah tim Satgas kemarin sempat salah tangkap? Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kita ya. Tapi kita akan menunggu pemirsa. Apa yang terjadi saat ini semakin membuktikan bahwa diperlukan sistem manajerial data yang mumpuni. Tidak hanya soal keamanan negara, namun juga pelindungan data kita sebagai warga negara juga sudah harus disadari. Kita yakin Indonesia tidak kekurangan orang pintar, hanya perlu kemauan dan komitmen untuk menjalaninya. Kita tunggu ya perkembangan langkah dari Satgas ini. Dan demikian seputar kasus Bjorka ini, saya kembalikan ke rekan Kevin Egan. Terima kasih atas informasinya, Anggi Hasibuan.